再来！青色，万象大比，一定让你生不如死！什么？还太贵重，小子，这令牌也太……哼，这是什么武魂？这紫龙赤牙令。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-17. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Qinan telah memiliki masalah dengan Zixiao. Untungnya adanya senior Xiao yang dapat membela Qinan membuat urusan mereka bisa berhenti sebentar. Dan kemarin pun juga Qinan bertemu dengan penetua Zhao Xi yang memberikan pengumuman kepada mereka semua bahwasannya kompetisi Wanxiang akan segera dimulai. Dengan sebelum kompetisi mereka dimulai, mereka diperbolehkan untuk memasuki aula kungfu untuk mencari teknik baru ataupun senjata baru yang mereka inginkan. Dan di saat itu Qinan ingin mencari teknik dan juga senjata yang ia inginkan. Qinan malah bertemu kembali dengan Zixiao. Dengan Zixiao yang mencari gara-gara kepada Qinan dan hampir mereka berdua akan bertarung. Tapi dihentikan oleh kakek Shanlao dan kakek Shanlao menyarankan kepada mereka untuk melakukan pertandingan pengukuran kekuatan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru cuy. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Zixian yang sekarang ketar-ketir cuy. Karena ia bingung kenapa Qinan berani membuat taruhannya begitu resiko. Zixian pun jadi penasaran dari mana sebenarnya kepercayaan dirinya Qinan ini berasal. Apakah ia memiliki senjata rahasia? Qinan pun bertanya kepada Zixiao apakah Zixiao ketakutan dengan taruhan yang telah ia buat. Zixiao pun menjawab tentu saja tidak. Jika Qinan tidak berniat lagi untuk masuk ke dalam aula kungfu, maka dirinya akan mewujudkan hal tersebut. Kakek Sanluo menawarkan dirinya sendiri akan menjadi saksi dalam pertarungan mereka berdua. Lalu orang-orang lainnya pun mulai berkumpulan untuk menonton pertandingan di antara Qinan dan juga Zixiao. Kedua perempuannya Zixiao menganggap bahwasanya Qinan merupakan orang yang cukup tidak waras karena telah berani membuat taruhan yang akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian pun kakek Shanlao mengeluarkan batu Duluo untuk mengukurkan kekuatan mereka. Cara untuk mengukur kekuatan mereka adalah dengan menyalurkan kekuatan spiritual mereka ke batu Duluo ini. Jika kekuatan spiritual mereka telah dirasakan oleh batu itu, maka batu itu akan merespon cuy. Dengan nanti batu itu akan mengeluarkan warna sesuai dengan pengukuran kekuatan mereka. Dimulai dari terendah berwarna merah, terus kuning, ada hijau dan juga biru. Udah kayak warna pelangi aja cuy. Dan warna yang paling tinggi adalah warna berwarna ungu. Zixiao pun memulai mengukurkan kekuatannya di batu pengukuran itu. Dengan warna yang dikeluarkan oleh Zixiao ternyata mendapatkan berwarna biru. Hal ini pun membuat para pendukungnya Zixiao sangat kagum kepada Zixiao karena Zixiao bisa mengeluarkan warna terkuat nomor 2 yaitu warna biru. Penetua Shanlong yang melihat ini juga merasa kaget dan juga kagum kepada Zixiao karena Zixiao yang memiliki bakat yang luar biasa. Cukup jarang sekali adanya murid baru yang bisa mengeluarkan warna biru dari batu pengukuran kekuatan. Tetapi karena Zixiao yang mendapatkan warna biru ini membuat sikap sombongnya semakin tebal cuy. Karena ia menyuruh kepada MC kita untuk tidak lagi meremehkan dirinya karena kekuatannya berada di atas dari sang MC. Belum aja Qinan mengukurkan kekuatannya, si Zixiao ini malah sombong duluan, kesalahan besar. Dan Zixiao mengira bahwasanya Qinan nantinya hanya bisa mendapatkan warna merah saja.
Kakek Shanglong juga memberitahu kepada mereka bahwasanya sedikit orang sekali adanya murid baru yang bisa mendapatkan warna biru. Dari semua total murid baru yang mereka terima, hanya 3 orang saja yang dapat mengeluarkan warna biru. Dan yang sudah kita ketahui salah satunya adalah si Xiao ini cuy. Kemudian pun giliran Qinan untuk mengukurkan kekuatannya, yang dimana Qinan mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan menyentuh batu biru tersebut. Kekuatan Qinan mulai diperhitungkan dan warna dari batu itu tak disangka mengeluarkan warna merah, yaitu warna yang paling lemah dalam pengukuran kekuatan. Hal ini pun membuat Xiao bersama dengan kedua bawahannya tertawa dengan puas karena ternyata Xiao hanya mendapatkan warna merah saja, warna yang paling bawah di antara semua warna dari pengukuran kekuatan. Tetapi mereka ketawanya ini terlalu cepat cuy, karena tidak lama kemudian warna batu dari pengukurannya Qinan meningkat dari warna kuning, hijau sampai biru, warna yang sama dengan pengukurannya Xiao. Mereka semua yang melihat ini pun sangat kaget termasuk Xiao. Namun Qinan mengatakan bahwasanya ini masih belum selesai, yang dimana setelah itu tadi sangka Qinan masih bisa merubah warna dari batu itu berwarna ungu, yaitu warna yang paling kuat dari batu pengukuran kekuatan ini cuy. Sangat menggokilkan sekali. Ketua Shanglong yang melihat ini pun sangat kaget karena ia tak menyangka jika adanya murid baru yang bisa merubah warna batu ini menjadi warna ungu. Bisa dibilang Qinan merupakan orang satu-satunya yang mampu merubah batu ini berwarna ungu dalam murid baru. Xiao bersama lainnya yang melihat ini, mereka semua hanya bisa terbengong kehabisan kata-kata. Mereka sangat tak menyangka jika orang yang telah mereka remehkan ini merupakan orang yang lebih kuat daripada mereka semua. Dan setelah itu pun kakek Shanglong memberikan pengumuman bahwasanya pemenang dari pengukuran kekuatan ini adalah Qinan yang telah berhasil membuka warna ungu. Hal ini juga menjadi sebuah pertanda yang sangat baik bagi sekte Xuanling mereka, karena dengan adanya Qinan di sini, maka Qinan telah menjadi generasi paling jenius dari akademi Xuanling mereka, yang memiliki dan juga akan membawa masa depan dari sekte Xuanling mereka menjadi lebih berjaya. Dan sesuai dengan taruhan mereka sebelumnya, siapapun yang kalah dalam pertarungan pengukuran kekuatan ini, maka bagi mereka yang kalah, maka mereka akan dilarang untuk memasuki aula kungfu, yang waktunya adalah seumur hidup. Bukan main-main cuy, artinya selama seumur hidup sampai si Xiao ini tewas, dirinya tidak akan pernah bisa memasuki aula kungfu lagi. Bisa dibilang kerugiannya sangat besar bagi Xiao. Makanya jadi orang itu jangan sombong. Dendam Xiao kepada Qinan sekarang semakin besar dan dirinya berjanji akan balas dendam semua dendam ini pada kompetisi Wanxiang. Dan tidak hanya itu, ia akan juga mencabut nyawanya Qinan pada kompetisi tersebut. Iya kah? Xiao bersama dengan kedua perempuannya pun lalu pergi meninggalkan mereka dari aula kungfu ini. Orang-orang lainnya yang sebelumnya menonton pertarungan pengukuran kekuatan mereka berdua merasa kagum kepada Qinan. Mereka semua tak menyangka jika Qinan bisa mengalahkan Xiao. Setelah itu pun kakek Shanluo mengajak Qinan ke tempat kantornya, dan di sana kakek Shanluo memberikan hadiah kepada Qinan, yaitu sebuah token keuntungan yang dapat membuat Qinan bisa memasuki lantai pertama dan juga lantai kedua dari aula kungfu ini. Hadiah ini merupakan bentuk rasa senangnya penetua Shanluo kepada Qinan karena Qinan yang sangat berbakat. Qinan yang mendapatkan hadiah token itu pun merasa sangat berterima kasih kepada kakek Shanluo. Dengan adanya token ini akan sangat membantu sekali perkembangan dari kekuatan Qinan. Tetapi setelah itu, kakek Shanluo tak disangka masih belum puas dengan hasil kekuatan Qinan sebelumnya. Kakek Shanluo pun mengeluarkan kembali mutiara pengukuran kekuatan karena ia tahu Qinan sebelumnya masih belum mengeluarkan kekuatan sebenarnya, dan kakek Shanluo ingin melihat kekuatan Qinan sebenarnya. Dengan sekarang Qinan diminta untuk mengeluarkan kekuatan spiritualnya dengan dibantu oleh kekuatan dari martial spiritnya milik Qinan. Walaupun Qinan sebelumnya telah membangkitkan warna ungu, tetapi kakek Shanluo sangat yakin bahwasanya kekuatan Qinan masih ia
ia tahan, dan kakek Shanluo ingin melihat kekuatan sebenarnya Qinan tanpa Qinan tahan. Qinan menerima permintaan dari kakek Shanluo, ia pun mengeluarkan martial spiritnya dan ia pun juga mengukurkan kekuatannya kembali ke dalam mutiara pengukuran kekuatan. Setelah Qinan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke batu pengukuran kekuatan itu, batu pengukuran kekuatan pun kembali lagi merespon kekuatan Qinan. Dengan ia bisa mengeluarkan cahaya berwarna ungu terang, tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja batu pengukuran kekuatan itu malah hancur karena batu pengukuran kekuatan yang tidak sanggup untuk mengukur kekuatan Qinan. 这是什么武魂？ Ngeri banget kekuatan Qinan sampai membuat batu pengukuran kekuatan saja ikutan hancur. Kakek Shanluo dan juga Qinan yang melihat ini pun membuat mereka berdua sangat kaget. Qinan pun juga ikut khawatir dengan hal ini karena ia takut dirinya akan diminta diganti rugi oleh kakek Shanluo. Kakek Shanluo menenangkan kepada Qinan bahwasanya dirinya tidak akan menyalahkan Qinan dan juga tidak akan meminta ganti rugi dari Qinan. Yang justru di sini kakek Shanluo semakin kagum dan juga bangga kepada Qinan. Kakek Shanluo pun lagi-lagi memberikan hadiah kepada Qinan. Gokil banget cuy. Yang dimana token kali ini merupakan sebuah token giok yang dapat memudahkan Qinan untuk keluar masuk ke dalam aula harta. Dengan keuntungan Qinan diperbolehkan untuk mendapatkan harta yang ia inginkan. 这子龙赤牙令。 Qinan pun berterima kasih kembali kepada kakek Shanluo karena telah diberikan 2 hadiah token yang sangat menguntungkan. Dan setelah itu pun mereka berdua berpisah dari sana, tetapi kakek Shanluo masih tetap saja kagum kepada Qinan karena ini baru pertama kali dirinya melihat adanya seseorang yang dapat menghancurkan batu pengukuran kekuatan karena kekuatan spiritualnya yang tidak bisa diukur oleh batu tersebut. Dan hal ini juga membuat kakek Shanluo tidak sabaran untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi dari sekte Xuanling untuk bisa memperlihatkan kemampuannya Qinan. Karena sekarang penetua dari sekte Xuanling berada di luar dari sekte Xuanling. Dan setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-17 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 再来！万象大比，一定让你生不如死！什么？还太贵重，小子，这令牌也太腻！哼，这是什么武魂？这子龙赤牙令。